Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami kau perkenalkan akan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, yang mengalahkan segala kuasa kegelapan, kuasa apapun juga, segala penyakit, segala macam penderitaan. Bantu kami untuk menghayati dan mengenal Yesus yang demikian itu sebagai Tuhan dan Allah kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur sebagai orang Kristen, orang Katolik. Kita diajak untuk mengenal siapakah Tuhan itu. Skio qui credidi, siapakah Tuhan itu bagiku. Bukan hanya apa yang orang lain katakan tentang Yesus, bahkan bukan apa yang dikatakan gereja tentang Yesus. Meski pengetahuan itu tetap benar dan tetap valid, karena itu yang mengatakan gereja, ya, otoritasnya itu otoritas yang mumpuni, yang valid, yang benar, ya. Jadi bukan yang mengatakan Romo Julius atau Romo A, Romo B, Romo C, tetapi gereja. Tapi kita harus melangkah lebih dalam lagi, ya. Yesus itu berdasarkan secara objektif, demikianlah Tuhan kita sesuai dengan pengalaman gereja. Tetapi secara subjektif juga itu harus juga kita alami, ya. Harus kita rasakan, harus kita terima sebagai sesuatu yang nyata. Nah, hari ini, beberapa hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Yesus berkuasa atas iblis. Yesus berkuasa atas setan, yang tahu siapakah Yesus itu. Yesus berkuasa atas segala macam penyakit. Siapapun juga yang mengalami itu, bahkan membangkitkan orang mati. Dan hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Suatu penyakit yang hampir-hampir tidak mungkin bisa disembuhkan oleh manusia. Karena bahkan itu dianggap sebagai kutukan. Orang yang disingkirkan, dibuang jauh. Ya. Dan itulah Yesus dapat mengembalikan bukan hanya penyakitnya, tetapi dia kembali menjadi dalam komunitas, ya, dalam kebersamaan, dalam kebersatuan. Apa arti disingkirkan dari masyarakat? Itu suatu yang sangat penting dibutuhkan oleh seorang manusia. Nah, karena itulah saudaraku terkasih, kita bisa belajar hari ini bagaimana Yesus sungguh-sungguh menyembuhkan sesuatu yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin, kematian, ya, kusta dan had. Dan untuk itu maka kita juga perlu menyadari apa yang penting dan juga penting kita miliki dalam hidup itu. Yaitu apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati, humility. Jadi kita tahu ketika Yesus bertanya, si hamba itu, si sakit kusta itu datang tersimpuh berlutut di depan Yesus. Yesus, jika engkau mau, sembuhkan aku. Jadi kita bisa melihat orang yang sebetulnya disingkirkan tetapi mau datang dengan segala kerapuhannya, dengan segala kemiskinan dan segala kekotoran dalam tubuh pikiran seluruh dirinya. Tetapi dia punya pikiran yang jernih orang itu. Meskipun badannya mungkin bentol-bentol atau tangan jari-jarinya sudah terputus dan segala macam, tapi ia datang dan bersimpuh di bawah kaki Yesus. Kalau Anda pernah melihat orang yang sakit kusta, itu mengerikan. Segala anggota-anggota tubuhnya rusak seperti monster. Tapi ia mau datang. Ia mau datang dan bertanya, bahkan bukan langsung minta disembuhkan. Yesus, apakah engkau mau? Wah. Ini suatu yang luar biasa dalam diri si orang kusta ini. Yesus, kalau engkau mau. Dan Yesus mengatakan, aku mau. Dan itulah sikap Tuhan kepada kita. Tuhan selalu mau kalau kita sembuh dari penyakit. Tuhan selalu mau kalau kita disembuhkan dari segala macam sakit apapun. Kesusahan, kerusakan apapun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi Yesus. Aku mau. Dan Yesus menjamah orang itu. Dan semua penyakitnya sembuh, ya, semua penyakitnya sembuh, semua anggota tubuhnya seperti bayi baru yang segar dan segala macam. Saudara, ketika melihat dia begitu sembuh, dia berteriak-teriak dan dia memuji Tuhan dan mewartakan kepada banyak orang. Maka bahkan ketika Yesus mengatakan dengan keras, jangan kau beritakan kepada orang lain, pergilah ke imam kepala, pergilah kepada imam bahwa engkau sembuh. Tentu Yesus akhirnya mengerti juga ketika orang disembuhkan dari penyakit yang hampir-hampir tak dapat disembuhkan oleh seorang manusia pun, ya. Tapi
Tapi Yesus melakukan. Yesus mengerti, Yesus paham. Ketika orang lepas dari segala penyakit tersebut. Saudaraku, apakah kita bersikap demikian? Rendah hati. Memang Tuhan mau dan menyembuhkan dan membebaskan dia dari segala macam apapun juga yang kita butuhkan. Tapi ada satu yang penting, kerendahan hati. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa menguasai Tuhan. Tapi kita hanya berkata, Tuhan, jika Engkau mau, sembuhkan aku. Dan ini bukan gampang. Sekali lagi bukan gampang. Ketika orang sudah menderita penyakit apapun, ada sedikit kesombongan dalam hatinya. Ada sedikit mau memaksakan kepada Tuhan. Tapi lelaki ini tidak. Jika Engkau mau, Tuhan. Mari saudara, kita mohon dengan rendah hati. Dan hanya orang yang rendah hati yang dikehendaki oleh Tuhan. Maria, Yosef, Elizabeth, Zakarias. Zakarias sudah sedikit sombong. Maka dia hukum. Tidak bisa bicara. Bisu tuli. Saudara, mari kita mohon rahmat untuk tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Tapi kita juga tidak boleh percaya yang buta, yang kesombongan seolah-olah kita bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Rendah hati, ketulusan hati, kemurnian hati, puritas cordis. Satu syarat penting dari seorang yang rendah hati, kemurnian hati. Kita ini nothing, kita ini nggak bisa apa-apa. Maka itu di dalam bacaan pertama kitab Ibrani kita diingatkan akan ketegaran hati bangsa Israel. Apa yang tidak Tuhan lakukan untuk bangsa Israel? Membebaskan mereka dari Firaun, membuat sungai Laut Merah itu dibelah jadi dua. Dalam perjalanan mereka dilengkapi dengan berbagai macam sarana untuk mereka sampai ke tanah suci, tanah terjanji. Tapi mereka tetap dengan keras kepala, tegar hati. Jadi musuh dari kerendahan hati adalah ketegaran hati. Ketegaran hati, mata batinnya tidak bisa melihat karya Tuhan bagi kita. Mungkin kita adalah salah satu dari itu. Kita merasa paling hebat, kita merasa bisa melakukan, bisa memaksa Tuhan, entah itu sebagai imam, biarkan seolah-olah kita bisa menguasai Tuhan. Nggak bisa. Saudaraku, mari kita mohon rahmat sekali lagi, kerendahan hati. Dan untuk itu seringkali Tuhan ketika kita mau rendah hati, Tuhan mengirim kepada kita orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang nggak bisa kita kuasai lagi. Dan kita diajak untuk menjadi lebih rendah hati. Tuhan, semoga Anda dan saya hari ini memiliki kerendahan hati, tidak tegar hati. Dan ketika kita direndahkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.